Engkau yang layak terima pujian ya Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan selama-lamanya Yesus, yang layak terima pengagungan kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada hari ini Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji-muji Engkau, diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau. Dan kami berterima kasih sebab di rumah kami masing-masing kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan. Karena itu secara khusus pagi hari yang indah ini kami juga mau bersekutu dengan Tuhan oleh firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami renungkan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Jamah yang sakit Allah, sembuhkan setiap mereka, bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan hari ini di dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atas setiap kami, sehingga setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada lawatan, ada hadirat Allah di rumah kami masing-masing. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan Alkitab menjawab setiap masa kehidupan kita. Alkitab menjawab setiap permasalahan kita. Dan saya sudah bagikan 9 hal dalam ibadah doa pagi ini, ya kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan semuanya sudah saya bagikan di YouTube channel saya. Jadi baik Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan rindu mengikuti rangkaian khotbah dan rindu belajar lebih lagi, maka saya sudah masukkan dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana. Saya sudah tulis judul-judulnya, ya kan, serial khotbah Alkitab menjawab kehidupan manusia. Sesi pertama judulnya apa, sesi kedua judulnya apa, 3 apa, 9, dan kemarin 9 saya sudah bagikan juga. Dan hari ini kita masuk di bahasan yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yakni tentang kematian. Sama-sama bilang sama saya, tentang kematian. Iya kan? Saya rindu setiap kita tidak gentar, tidak takut, tidak cemas menghadapi kematian. Iya kan? Sehingga hati kita tidak mengalami kekhawatiran, karena Alkitab bilang orang takut berarti belum sempurna dalam kasih. Dan kita mengerti, kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa Bapa mengasihi kita. Kita mengerti bahwa Yesus mati buat setiap kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu sekalipun kita semua harus menghadapi kematian, sama-sama bilang sama saya siap. Amin saudara. Kita jadi orang-orang yang siap. Kita jadi orang-orang yang tidak gentar menghadapi kematian. Sama seperti Rasul Paulus bilang, kalaupun saya harus mati, kematian adalah suatu keuntungan buat saya. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, karena ini adalah bahasan yang terakhir. Maka saya mau angkat tentang kematian, sehingga tidak ada satu anak-anak Tuhan yang gentar, takut, cemas tentang kematian. Karena Alkitab sudah mengajarkan kemana setelah kita mati. Nah, kita lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Karena setiap kita yang hidup akan mengalami kematian, iya kan? Setiap orang yang hidup akan mengalami kematian, dan setiap apa yang hidup akan juga mengalami kematian. Tapi kemana setelah kita mati, itu tergantung apa keputusan yang kita ambil pada saat kita masih hidup. Amin. Itu sebabnya kita dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu bernama saya mau ikut Yesus. Selama kita ikut Yesus, kita percaya ada kehidupan pasca kematian. Iya kan? Selama kita mengiringi Yesus, selama kita setia mengikuti Yesus, ada kehidupan pasca kematian, setelah kematian. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti. Berarti bukan soal bagaimana cara seseorang mati. Iya kan? Bukan soal bagaimana cara seseorang mati, tapi bagaimana cara seseorang hidup.
Karena orang mati bisa berbagai macam cara, apalagi di masa pandemik ini. Ada banyak orang bilang, ada banyak pendeta mati karena terpapar akibat COVID. So what? Gitu loh. Iya kan? Terus kenapa kalau mereka mati terpapar karena terpapar COVID? Bukankah itu cara Tuhan juga untuk memanggil mereka pulang? Ya tapi pendeta pakai cara yang lebih baik. Kenapa memang? Selama mereka hidup, mereka sudah lakukan yang terbaik. Jadi bukan soal bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang untuk pulang, karena caranya bervariasi, caranya berbeda-beda, dan itu haknya Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil setiap kita pulang dengan cara apa? Makanya selalu saya bilang bukan soal cara matinya, tapi bagaimana cara seseorang hidup. Kalau kita melihat, kalau kita jalan-jalan ke pemakaman gitu kan saudara, dan kita lihat ada batu nisan, maka ketika kita melewati batu nisan itu dan kita melihat dan ada nama yang kita kenal, maka yang kita ingat apa saudara? Pada saat orang itu hidup. Bukan soal bagaimana cara dia mati, karena bagaimana cara dia mati itu cuma 1 hari dan cuma beberapa jam. Tapi bagaimana cara dia hidup itu seumur hidup dia. Amin saudara. Jadi bukan soal bagaimana seseorang itu mati, tapi bagaimana seseorang menjalankan pada saat kehidupan dia hidup. Kalau kita melihat ada sebuah nama tertulis di batu nisan, dan kita kenal orang ini, selama hidupnya dia banyak menolong orang, selama hidupnya dia banyak membantu orang, selama hidupnya dia jadi berkat, selama hidupnya dia nggak pernah nyusahin orang. Maka ketika kita melihat nama yang tertulis di batu nisan itu, kita akan mengucap syukur, kita akan bilang sama diri kita sendiri, wah ini orang waktu hidup dia banyak bantu tolong orang. Ini orang waktu dia hidup dia banyak bantu bela orang. Ini orang waktu masih hidup ini banyak sekali buat bantu orang, bantu buka jalan seseorang. Tapi kalau kita lihat batu nisan, dan di batu nisan itu ada tertulis nama yang selama dia hidup dia cuma jadi nyusahin orang. Dia nyusahin orang tuanya, dia nyusahin keluarganya, dia nyusahin tetangganya, dia nyusahin banyak orang saudara. Maka kita juga ngelihat nih orang kasihan banget ya, selama dia hidup dia nyusahin orang. Selama dia hidup dia jadi batu sandungan buat orang lain. Tahukah saudara, bukan soal bagaimana cara Tuhan memanggil kita pulang, tapi bagaimana cara kita menjalankan hidup kita sebelum Tuhan panggil kita pulang. Akhirnya kita mengerti, apapun cara yang Tuhan izinkan terjadi untuk memanggil saya pulang ke rumah Bapa ketika rumah saya sudah jadi, maka saya akan melakukan, saya akan buat yang terbaik dalam kehidupan saya selama saya masih hidup. Amin saudara. Yes. Jadi bukan soal bagaimana cara mati setiap kita, tapi bagaimana cara kita hidup ketika kita diberikan hidup oleh Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang dalam Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Lihat saudara ya. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Kenapa Rasul Paulus bilang mati adalah keuntungan? Bukan berarti Rasul Paulus pengen buru-buru mati, no. Kalau kita pegang ayat ini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, bukan berarti kita langsung buru-buru bunuh diri untuk menyelesaikan kematian, bukan untuk menyelesaikan kehidupan kita dan masuk pada kematian, no. Maka Rasul Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus. Maksudnya apa? Kalau aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka hidupku bukan milik aku, tapi hidupku adalah milik Kristus. Tapi kalaupun saat ini aku selesai menyelesaikan tugasku di muka bumi, hidup matiku milik Tuhan. Amin. Makanya di ayat yang selanjutnya, ayat 22, Rasul Paulus bilang begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya saudara, kalaupun Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, maka saya harus hidup bekerja memberi upah. Saya harus hidup lakukan sesuatu. Gak hanya bisa berpangku tangan, saya harus hidup jadi berkat. Saya harus hidup mengingatkan umat Tuhan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Selama saya hidup berarti saya harus memberi buah, supaya orang-orang di sekeliling saya bisa menikmati buah kehidupan saya.
selama saya masih hidup. Tapi kalaupun Tuhan bilang, nah, waktumu di muka bumi selesai, itu merupakan sebuah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena saya akan ketemu dengan Bapa saya. Amin, saudara. Jadi bukan merupakan suatu ketakutan, kegentaran tatkala kita akan menghadapi kematian. Tapi kita siap. Kenapa? Karena kita tahu saya punya Yesus yang memberikan jaminan, kepastian hidup kekal. Haleluya. Lihat ayat selanjutnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi kalau ngelihat orang mati jangan bilang aduh kasihan ya, kasihan ya, aduh kasihan. Dia sudah senang. Dia sudah senang karena dia sudah bersama-sama dengan Kristus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 apa dikatakan di sana? Karena jika kita percaya, ini buat orang percaya Yesus. Lihat saudara, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Jelas, orang yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi engkau yang hari-hari ini merasa dan baru-baru saja mengalami kehilangan orang yang kau kasihi, jangan sedih berlarut-larut. Jangan sedih berlarut-larut. Kita yang bagian kita masih hidup nih, kita harus berjuang untuk memberikan buah, untuk memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nggak usah terlalu menangisi orang-orang yang sudah pergi terlebih dahulu. Ya, sedih, mengerti saya. Kita pasti akan sedih mengalami orang yang kita tinggalkan. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Akan mengalami kesedihan. Tapi jangan sampai berlarut-larut sehingga akhirnya iblis mengambil kesempatan di sana. Akhirnya membawa kita hidup dalam apa? Keterpurukan. Tapi kita mesti mengerti bahwa orang yang mengasihi Yesus, yang telah pergi meninggalkan saya terlebih dahulu, dia tidak kemana-mana, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dan kita tahu tempatnya ada di mana. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita, saudara. Dan sehingga kita tidak terlalu menangisi kepergiannya berlarut-larut, semakin lama akhirnya kita nggak bisa bangkit. Kita tenggelam dalam kesedihan kita tenggelam dalam keterpurukan kita. Jadi ingat ya, orang yang mati dalam Yesus, ini Alkitab katakan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus sendiri mengingatkan kepada setiap kita, oh haleluya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, lihat saudara, banyak tempat tinggal. Wow. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Lihat apa yang Yesus lakukan. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Untuk apa sih? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa saudara dan saya ke tempat di mana Yesus berada. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, saudara dan saya, kita pun berada di sana. Haleluya. Ini kepastian. Ini kepastian. Ini hal yang mutlak yang harus kita pegang. Jaminannya jelas, setelah IMB kita, izin menempati bumi, selesai, maka Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Ini yang terjadi, ini yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 tadi. Iya kan?
bahwa setiap orang yang mati dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga perkataan Yesus ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang kita pegang. Kalaupun saya harus menghadapi kematian, saya tahu kemana saya mati setelah saya mati. Saya tahu di tempat mana saya berada. Sehingga akhirnya tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi ketakutan menghadapi kematian. Yang ada hanyalah kepastian, Tuhan, aku siap. Kalaupun Tuhan harus panggil, aku siap. Itu yang harus keluar dari mulut orang percaya. Mungkin saudara bilang, tapi bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan istri saya tinggalkan duluan pergi? Itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan yang akan pelihara mereka. Nggak usah dipikir berlarut-larut saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita merasa masih susah untuk meninggalkan bumi ini. Kita masih banyak pikiran. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu keadaan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan tahu bahwa kita kuat. Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Tuhan tahu bahwa kita bisa. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, apapun yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan, Tuhan ada di dalamnya. Dan kalau kematian sampai menjemput kita, kita tahu kemana setelah kita mati. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat, supaya di tempat di mana saudara dan Yesus berada, saudara dan saya pun berada bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kematian orang percaya dikatakan Alkitab adalah kematian yang berharga. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, kita mengerti bahwa kalaupun sampai kita mati, kita tahu kemana kita pergi, dan kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Oh, haleluya. Berbahagia orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah, saya ingatkan pagi hari ini, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Hidup sementara, bos. Hidup sementara. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena kedudukan, oleh karena harta, oleh karena pasangan hidup. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Bersama Yesus ada kepastian. Bersama Yesus ada jaminan. Hidup tidak lama. Kalau selesai kita hidup ada dalam kehidupan kekal. Kemana kita kehidupan kekal nanti? Tetapi di dalam Yesus ada kepastian sorga. Haleluya. Mungkin sebagian kita ada yang bilang, pendeta sombong, sorga. Ini kepastian. Bukan saya yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong. Oh, haleluya. Coba saudara lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Ini juga yang menjadi kepastian. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi 70 murid diutus oleh Tuhan untuk mengusir setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan mereka bersuka cita karena mereka lihat bahwa setan-setan takluk dalam nama Yesus. Tapi Yesus bilang, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Nama saya terdaftar di sorga. Sekali lagi dengan bangga kita katakan, nama saya terdaftar di sorga. Amin. Yes. Jangan takut. Jangan cemas. Selama engkau diberikan kepercayaan hidup oleh Tuhan, hiduplah memiliki buah. Hiduplah berbagi. Hiduplah jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan bilang, nah, hidupmu cuma sampai sini, kita cuma bilang mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa untung?
Karena saya akan bertemu dengan Bapa saya. Kenapa untung? Karena saya akan dikumpulkan bersama-sama orang percaya lainnya untuk selalu memuji menyembah Tuhan di dalam kekekalan. Haleluya. Yes, namamu terdaftar di sorga. Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat 21. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, kita punya dua kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia di muka bumi ini. Dan yang kedua, warga negara kita adalah warga negara sorga. Oh, haleluya. Yes. Makanya selalu saya bilang, orang-orang muda dengar baik. Engkau yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, atau nanti engkau menyaksikan ibadah doa pagi ini setelah selesainya ibadah ini, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena pacarmu, oleh karena pasangan hidupmu. Jangan pernah pergi tinggalkan Tuhan Yesus oleh karena kedudukan yang ditawarkan, jabatan yang ditawarkan, uang yang besar banyak ditawarkan kepadamu. Saudaraku, Alkitab katakan masa hidup manusia 70 atau 80 tahun paling kuat. Setelah itu kemana? Kalau engkau pergi meninggalkan Yesus, setelah itu kemana? Tidak ada kekekalan dalam hidupmu. Karena hanya Yesus yang memberikan jaminan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas. Banyak jalan menuju Roma, tapi satu jalan menuju sorga. Yesus adalah jalannya. Haleluya. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat, saya adalah warga negara Indonesia, dan kewargaan saya selesai dari dunia ini adalah warga negara surga. Kenapa? Karena jaminannya jelas, Yesus menyelamatkan hidup saya. Bukan karena perbuatan baik, saudara, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan kepada semua orang, tapi hanya mereka yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang memiliki hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan 26 jelas Alkitab bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan amin. Ini jaminannya. Jaminan kalau kita percaya Yesus, jaminan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memberikan kepastian kehidupan kekal setelah kita menyelesaikan pertandingan kita di muka bumi ini. Makanya ayat terakhir Yohanes 6 ayat 47. Yohanes pasal 6 ayat 47 bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, haleluya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dari ayat-ayat ini kita percaya bahwa Yesus memberikan ketenangan buat setiap umatnya yang memiliki Dia, yang mempunyai Dia, dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar tidak takut, tidak gentar menghadapi kematian. Tapi bukan berarti kita langsung buru-buru mengambil keputusan, udah kalau gitu saya buru-buru pengen mati aja deh. No. Selama Tuhan berikan kita kesempatan hidup, bekerjalah memberi buah. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, berarti masih ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena nanti ketika tugasmu sudah selesai,
mahkota yang akan diberikan sudah tersedia, rumahmu sudah jadi, maka kita akan dipanggil pulang. Jangan buru-buru. Betul, mati merupakan keuntungan karena kita bertemu dengan Yesus, Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita. Tapi kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti saya harus bekerja memberi buah. Berarti saya harus melakukan yang terbaik selama saya hidup. Karena bukan soal mati, tapi bagaimana cara saya hidup. Amin. Bukan soal bagaimana cara seseorang mati, saudara. Karena cara seseorang mati cuma 1 hari, cuma beberapa jam. Tapi bagaimana cara seseorang hidup adalah seumur hidup dia menunjukkan seperti apa gaya hidup dia. Dengan demikian, kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan karena setiap kita akan mengalami kematian. Sama-sama bilang sama saya, saya akan mengalami kematian. Setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan. Ya kan? Ingat, hidup ini tidak kekal, saudara. Hidup ini tidak kekal. Nanti setelah kita hidup, kita akan mengalami kematian. Kematian itulah yang nantinya kekal. Apakah dalam kekekalan dalam kematian atau kekekalan dalam kehidupan? Kita yang menentukan pada saat kita hidup. Apakah kita tinggal dalam kekekalan mati kekal, atau kita hidup dalam hidup kekal? Diberikannya kesempatan pada saat kita hidup. Nah, karena karena setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan, baik kematian kekal atau kehidupan kekal. Maka yang pertama, ingat, yang perlu kita ingat, yang pertama, pastikan bahwa kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya harus punya Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus punya Yesus. Amin. Karena hanya satu-satunya jalan itu, Yesus. Hanya Yesus yang mengumandangkan, hanya Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya Dia yang berkata, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Cuman Yesus yang berani ngomong gitu. Amin. Dan Dia juga bilang, akulah kebangkitan, akulah hidup. Haleluya. Dan cuman Yesus yang mati dan bangkit. Haleluya. Siapa lagi yang mati dan bangkit? Yesus, Dia mati, Dia bangkit. Dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Dan sampai sekarang kuburannya gak ada, bos. Gak ada mayatnya. Jadi jelas, kalau kita sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Oleh karena apapun. Mungkin sekarang kau bilang, tapi pendeta, saya berhasil, saya beruntung, saya pergi ninggalkan Yesus, hidup saya tambah maju, hidup saya tambah diberkati. Sekarang lo hidup di sini, bos. Akan ada waktunya kita finish di dunia ini. Berapa lama kita tinggal lama di dunia ini? Kau mau hidup sama seperti Highlander kah? Gak ada mati-matinya. Kau tinggal di dunia ini terus? Nah, setiap orang yang hidup akan mengalami kematian. Dan ketika kita mengalami kematian, kemana kita pergi? Itu yang jadi pertanyaan besar. Dan ketika engkau pergi meninggalkan Yesus, maka engkau sudah pergi meninggalkan kehidupan kekal. Hati-hati, pikir 1000 kali untuk pergi meninggalkan Yesus. Karena kehidupan sementara. Jadi yang pertama, karena setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan, yang pertama pastikan bahwa kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup ini. Karena melalui Dia, hanya melalui Dia, hanya Dia yang menyediakan jalan, hanya Dia yang mempersatukan permusuhan antara manusia dengan Allah oleh karya salibnya, oleh kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, karena setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan, maka memiliki hidup yang berguna pada saat kita masih dipercayakan ketika kita hidup. Amin. Miliki hidup yang berguna. Maka Rasul Paulus tadi bilang kan, hidup adalah mati, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan.
Tapi kalaupun aku harus masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti itu aku masih diberikan kesempatan untuk hasilkan buah. Apa yang Yesus katakan tentang kita sebagai anak-anak terang? Coba saudara lihat dalam Matius 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13 bilang begini. Kamu, saudara dan saya adalah garam dunia. Maksudnya apa? Saudara dan saya, kita bisa berdampak. Kita bisa menghasilkan rasa di tengah-tengah dunia yang sudah semakin tawar. Baik tawar akan kasih, tawar akan takut akan Tuhan, tawar akan segala sesuatu. Kita adalah garam. Apa garam? Untuk memberikan rasa. Sehingga akhirnya hidup kita di muka bumi ini ada tugas, yakni memberikan apa? Rasa di tengah-tengah ketawaran dunia ini. Tapi apa yang Yesus bilang? Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan lagi? Gak bisa. Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam kalau sudah tidak lagi memiliki rasa, dia tidak akan berguna lagi, saudara. Ya buat apa? Dia cuma jadi kayak pasir gitu loh. Gak ada gunanya lagi. Tapi garam berfungsi untuk memberi rasa, mengasinkan. Nah, kita hidup, kita dikatakan garam dunia. Kita hidup untuk memberikan rasa di tengah-tengah ketawaran. Tapi bagaimana kita bisa memberikan rasa di tengah-tengah ketawaran kalau kita sendiri sudah hambar, kalau kita sendiri sudah tidak punya rasa? Dalam rumah tangga kita sudah mulai hambar, dalam kita mengikut Tuhan sudah mulai hambar, sudah mulai tawar. Yesus bilang, untuk apa lagi dia? Dia tidak lagi jadi berguna. Dia hanya akan dibuang dan diinjak orang. Karena itu selama kita hidup, jadilah berguna. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, jadilah bermanfaat buat orang lain. Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri, bos. Ada waktunya kita selesai di muka bumi ini. Karena hidup ini bukan buat kita lagi. Hidup adalah Kristus. Maksudnya apa hidup adalah Kristus? Saya bukan punya saya lagi. Ketika saya dibeli dengan darah yang mahal di atas kayu salib, maka saya saat itu menjadi milik punyaan Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Dan saya hanya menghambakan diri kepada Tuhan saya. Apa yang Tuhan saya mau, itu yang saya lakukan. Apa yang Tuhan saya suruh, itu yang Tuhan saya akan lakukan. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kita hidup harus berguna buat orang lain. Dalam Galatia, Rasul Paulus pernah berkata, bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, sebab untuk itulah engkau dipanggil, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan, untuk saling mendoakan, dan untuk saling memberkati. Yang ketiga, yang terakhir, karena setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan. Yang pertama, maka ingatlah, pastikan engkau tetap punya Kristus sampai akhir hidupmu. Engkau didapati Tuhan setia, tidak pernah pergi meninggalkan Dia. Dan yang kedua, karena kematian akan membawa kita kepada kekekalan, maka sementara kita masih hidup, jadilah berguna buat orang lain. Sehingga baik hidup kita maupun mati kita milik Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, karena setiap kita akan mengalami kematian yang berujung kepada kekekalan, maka jangan sampai hati kita terikat di dunia ini. Jangan sampai kita lupa dan terus bekerja keras, mengumpulkan pundi-pundi, sampai akhirnya kita lupa bahwa itu semua akan kita tinggal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Itu sebabnya Ayub mengatakan dalam Ayub pasal pertama ayat 21. Apa yang Ayub katakan? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita kerja, betul kita kerja, tapi jangan sampai hati kita melekat di dunia ini. Maka Yesus mengajarkan apa? Janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia ini, tapi kumpulkanlah hartamu di surga.
Karena di dunia ini ngengat dan karat merusaknya, pencuri datang untuk mencurinya, tapi hartamu di sorga aman, bos. Haleluya. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, lakukan yang terbaik. Tapi ingatlah, jangan sampai hatimu melekat di dunia. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Yesus adalah harta kita, maka hati kita akan selalu melekat kepada Yesus. Tapi kalau harta kita adalah harta dunia yang tidak kita bawa mati, maka sejatinya hati kita sudah melekat di harta dunia. Jangan sampai hatimu terikat sehingga engkau tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melainkan mulai menduakan hatimu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi mamon. Alkitab bilang setiap yang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin, saudara. Saya bagikan buat setiap kita pagi hari dalam rangkaian khotbah Alkitab menjawab kehidupan kita tentang kematian. Yang pertama, berarti kematian bukanlah hal suatu menakutkan. Yang kedua, kalau kita masih diberikan kepercayaan untuk hidup di dunia ini, hiduplah memberi buah dan hiduplah memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita mati, kita tahu kita pergi kemana. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi kematian, karena Yesus ada baik ketika kita hidup maupun ketika kita mati. Kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan kemuliaannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam rangkaian khotbah. Alkitab menjawab kehidupan setiap kami. Firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah kunci kehidupan. Itu sebabnya segala sesuatu ada terjawab dalam kebenaran firman-Mu, bahkan tentang kematian. Hari ini kami belajar, kami percaya ketika kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka kami harus hidup memberi buah. Maka kami harus lakukan yang terbaik. Karena kami percaya setelah kami selesai masa hidup kami, maka Tuhan akan mengumpulkan kami bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya yang mati dalam Yesus. Kami akan dikumpulkan bersama-sama, karena di rumah-Mu ada banyak tempat tinggal. Engkau mau agar kami bersama-sama dengan Engkau di sana dalam kekekalan, untuk selalu memuji-Mu, untuk selalu menyembah-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan hidup firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan secara khusus kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini masih belum yakin tentang kematian, masih kurang percaya setelah dia mati kemana, Tuhan, hamba berdoa biar firman yang mereka dengar pagi hari ini termaterai. Kami percaya dan kami tidak mau bimbang, karena Yesuslah satu-satunya Tuhan. Yesuslah satu-satunya juru selamat yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah kehidupan, Engkaulah kebangkitan, Engkaulah kehidupan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami punya Yesus. Itu sebabnya apapun pergumulan kami dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan menopang kami. Karena kami tahu Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan lalu pergi meninggalkan. No, kami percaya Tuhan menyelamatkan kami dan Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan ketika Tuhan menyertai langkah kami, Tuhan bersama-sama kami dalam kehidupan, maka Tuhan juga yang akan membawa kami ketika kami selesai menjalani kehidupan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, yang mereka doakan secara khusus, baik mereka yang menuliskan doa-doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung, ataupun mereka yang nantinya akan menuliskan di kolom komentar pada saat live ini selesai berlangsung dan mereka menyaksikan secara real. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka dan membagikannya untuk menopang doa melalui WhatsApp yang dikirimkan kepada kami. Kami menopang mereka di dalam doa. Bahkan kami secara khusus pagi hari ini bersatu hati, karena kami percaya di mana ada kesatuan, jika dua orang sepakat di muka bumi ini meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, maka Tuhan, Engkau akan mengadakannya bagi kami. Dan kami berdoa ada kesatuan hati, ada kesepakatan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat buat setiap mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka.
Mereka yang mendoakan suami mereka, mereka yang mendoakan istri mereka, yang mungkin saat-saat ini sedang tergoncang rumah tangga mereka. Kami doakan, kami sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Ada saja cara-cara Tuhan yang ajaib yang tidak pernah mereka pikirkan, yang membawa rumah tangga mereka masuk dalam kemuliaan Allah, dan rumah tangga mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul, buat sakit penyakit. Sampai hari ini Tuhan hamba ucapkan berkat, Yesus kami tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau membuat mujizat. Sampai hari ini Engkau sanggup membuat mujizat, dan kami percaya firman-Mu tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup umat-Mu. Sehingga apapun sakit penyakit mereka yang mereka derita hari-hari ini, baik mereka maupun orang-orang yang mereka kasihi, kami sepakat, kami doakan di dalam nama Yesus, kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Kami perkatakan mereka jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, yang mungkin hari-hari ini tergoncang dengan masa-masa pandemik, atau mereka yang hari-hari ini baru memulai usaha, merintis usaha mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga ya Tuhan, setiap mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar mereka dapat melunaskan segala utang piutang, oh Tuhan, kami topang dalam doa, dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat melunaskan setiap utang piutang yang ada, dengan kuasa, dengan mujizat dalam campur tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong setiap mereka. Bahkan kami berdoa juga buat umat-Mu yang hari-hari ini bergumul, untuk berdoa untuk mendapatkan pekerjaan di masa-masa pandemi. Baik mereka yang berdoa buat diri mereka sendiri, maupun mereka yang berdoa buat anak, suami mereka, istri mereka, yang mereka doakan agar mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi anak-anak-Mu, sehingga ada saja pertolongan Tuhan, ada saja campur tangan Tuhan, untuk mereka melihat bahwa sungguh bersama dengan Yesus segala perkara dapat mereka jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka, orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, yang mendoakan hidup mereka, masa depan mereka. Oh Tuhan, campur tangan. Bahkan ada orang-orang tua yang berdoa buat anak cucu mereka, agar Tuhan kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami berdoa dan kami topang dalam doa dalam nama Yesus. Allah sendiri yang mengaruniakan kepada mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, membawanya kepada mereka, sama seperti Engkau menciptakan Adam dan berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Maka Tuhan membawa Hawa kepada Adam, dan kami percaya ini akan terjadi bagi orang-orang yang bersekutu, berdoa dan percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam keluarga, dalam kehidupan masa muda mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang mendoakan rumah tangganya, merindukan keturunan-keturunan dalam rumah tangganya. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati buah kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka. Dalam nama Yesus kami mematahkan segala kutuk-kutuk keturunan, segala campur tangan kuasa kegelapan yang membuat mereka sulit mendapatkan keturunan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Tuhan, pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat setiap orang-orang yang kami kasihi, yang kami rindu di dalamnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, kami berdoa sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Mungkin mereka orang tua kami, oma opa kami, mungkin mereka adalah anak-anak kami, mertua menantu kami, mungkin mereka adalah suami atau istri kami, anak-anak kami. Oh, ada mungkin orang-orang yang teman-teman sahabat kami yang kami rindu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa membawa nama-nama yang kami sebutkan di altar kudus Tuhan setiap harinya tatkala kami berdoa. Kami ucapkan berkat, Allah campur tangan dalam hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mereka mengenal Yesus dan mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami teringat bangsa kami.
Kami mengasihi Indonesia. Kami ada di bangsa kami ada di kota di mana kami tinggal. Karena itu kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bangsa kami, kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR yang ada di pusat maupun di daerah. Kami ucapkan berkat pemerintahan yang ada di daerah, pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa buat para gubernur, kami berdoa buat para wali kota, para bupati. Dalam nama Yesus, setiap keputusan yang mereka ambil Allah, Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan. Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami ucapkan berkat. Mereka juga dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami doakan Tuhan campur tangan, Tuhan berkati dengan kesehatan. Setiap dokter, suster, perawat rumah sakit, perawat medis, volunteer yang ada. Akan kami berdoa buat setiap TNI Polri juga turut campur tangan dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Kami terus berdoa agar bangsa ini, Indonesia, bangkit dari ekonominya, bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari masa-masa pandemik yang ada. Sehingga masa-masa pandemi COVID ini boleh berlalu dari bangsa kami. Dan kami bersyukur buat setiap berita yang kami dengar ya Tuhan hari-hari ini. Kalau pandemi COVID sudah turun, dan kami terus doakan akan semakin turun dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Apa yang Allah pandang baik, biarlah itu yang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa agar Tuhan memagari bangsa kami daripada segala roh-roh perpecahan. Setiap mereka otak daripada roh pemecah belah atas bangsa ini, Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan jamah setiap mereka. Bahkan setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, oh Tuhan terangi, Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka terbuka dan mereka berbalik dari jalan-jalan Tuhan yang sesat. Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat sehingga mereka dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, mereka pulih, mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur sebab kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa, biar umat-Mu dalam pemeliharaan-Mu, umat-Mu dijaga, disertai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang mereka jalani hari-hari ini, mereka ditopang, mereka dikuatkan dan mengalami lawatan Tuhan. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap mereka dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Sepanjang hari berjalan ini engkau disertai, ditolong dan dijagai oleh kuasa Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami beriman apa yang kami doakan sudah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan teman-teman yang di Facebook secara khusus, kalau kita sudah merasa diberkati dengan ibadah doa pagi ini, ayo bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga setiap kita boleh hidup bermanfaat buat orang lain, minimal dari akun-akun sosial media kita. Kita ketemu besok untuk berdoa kembali bersama-sama jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom, shalom.